Assalamualaikum semua. Banyak lagi ni. Sayanglah kalau kita buang makanan. Rezeki ni kan pemberian Allah. Tak baik membazir. Rasulullah bersabda, makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membazir. Maknanya, kita kena ambil makanan sekadar perlu, bukan ikut nafsu. Kalau lebih, boleh simpan atau kongsi dengan orang lain. Kalau kita jaga rezeki, Allah sayang kita. Betul tu. Tak membazir, rezeki pun makin berkat. Dari video tadi, di sini akan dijelaskan hadis larangan boros atau membazir tentang makanan. Innallaha kariha lakum fi la wa qala wa kasrota su ali wa ido atau mali. Artinya, sesungguhnya Allah membenci kalian melakukan perkataan sia-sia, banyak bertanya yang tidak perlu, dan menghambur-hamburkan harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ayat tersebut merupakan makna terkait membuang makanan, termasuk idaat al-mal atau menghambur-hamburkan harta. Karena makanan itu nikmat dari Allah dan harus dijaga. Jadi, membazir makanan termasuk perbuatan yang dibenci Allah. Tidur lebih cepat, bangun lebih awal. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ibu masih terlihat membaca buku. Ayah masih sibuk dengan laptopnya. Dan Kabi masih asyik menonton TV. Kabi melirik ke arah ayah dan ibu. Asyik, ibu belum menyuruhku tidur. Baru saja Kabi berpikir begitu, ibu terlihat menutup bukunya. Nah, sudah jam 9, waktunya Kabi untuk tidur ya. Iya, ibu. Kabi belum selesai ini. Tadi kan belajarnya lebih lama dari biasanya. Boleh nggak kalau nonton filmnya lebih lama dikit? Ibu mendekat ke arah Kabi sambil mengambil remote TV. Kabi, kan kita sudah sepakat kalau Kabi harus tidur jam 9 malam sayang. Nonton TV-nya besok lagi ya. Tidur yang cukup itu penting untuk tubuh. Coba dengarkan cerita ibu ini ya. Tidur merupakan waktu yang digunakan tubuh untuk istirahat. Selama kita tidur, tubuh akan melemaskan semua otot, memperbaiki sel, mengembalikan energi, sampai meningkatkan imun tubuh. Bahkan, tidur diatur di dalam Al-Quran loh. Surat An-Naba ayat 9 yang berbunyi, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat." Sejam lagi saja, ibu. Atau 30 menit. Ibu menghela nafas panjang. Dia duduk di samping Kabi dan berkata lagi dengan lembut. Anak-anak harus tidur minimal 8 jam sehari. Tadi siang kan Kabi enggak tidur karena menyiapkan tugas, bukan? Jadi malam ini harus tidur lebih cepat. Kabi tertunduk lesu. Sepertinya dia masih enggan untuk mematikan TV. Ibu pun mengeluarkan jurus terakhirnya. Ada satu sunnah Rasulullah tentang tidur, yaitu tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Benar sekali, Rasulullah mengajarkan jangan tidur sebelum Isya dan segeralah tidur setelah Isya. Kecuali memang ada hal penting yang harus dilakukan. Rasul sendiri selalu tidur setelah Isya dan bangun pada 1/3 malam untuk sholat malam. Mendengar penjelasan dari ibu, Kabi pun segera mematikan TV-nya. Dia ingin sekali mengikuti teladan Nabi. Tapi dia menanyakan hal lucu yang membuat ayah tertawa.
Lalu, apakah ibu juga akan segera tidur? Apa ayah juga? Ayah kan masih bawa laptop tuh. Kabi memang cerdas ya. Iya, ayah akan segera tidur setelah menyelesaikan pekerjaan ini. Karena pekerjaan ayah sangat penting. Kabi masuk ke dalam selimutnya. Dia berdoa terlebih dahulu sebelum tidur, kemudian memohon kepada Allah agar dapat bangun pukul 5 besok pagi. Selamat tidur, Ibu. Ucap Kabi sebelum memejamkan matanya. Hadis tentang tidur lebih awal atau tidak begadang berbunyi, kanan nabiyyu yaqrahu unnaw ma qabla isa'i wal hadisa ba'daha. Artinya, Nabi Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berlama-lama. Berbicara setelah Isya, hadis riwayat Bukhari, maknanya Nabi menganjurkan kita tidur lebih cepat setelah sholat Isya, supaya tidak begadang dan tubuh tetap sehat. Assalamualaikum. Halo. Astagfirullah. Abah. Assalamualaikum. Rara nggak boleh gitu sayang. Kenapa, Bah? Siapa tahu Bu Rina nggak dengar. Iya, tapi bukan begitu caranya sayang. Mungkin Bu Rina lagi pergi. Ya udah, kita pulang aja yuk. Aduh, capek. Duh, anak Abah capek ya. Iya, Bah, capek. Capek apa? Capek nunggu. Tapi menurut Rara, kalau kita bertamu ke rumah orang, harusnya gimana sih? Saat bertamu itu ada hadisnya, Ra. Minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Oh. Nah, saat bertamu, sebaiknya kita tidak memberi salam lebih dari 3 kali, Ra. Jadi salamnya cuma boleh 3 kali ya, Uma? Gak boleh mengetuk-ketuk pintu dengan keras, karena itu akan mengganggu pemilik rumah. Abah, Uma, Rara minta maaf ya. Mulai sekarang, Rara enggak teriak-teriak lagi sama ngintip-ngintip lagi. Nah, video tersebut berupa larangan dilarang mengetok pintu lebih keras. Hadisnya adalah zastak zana ahadukum falyasta'zin salasan. Artinya, jika salah seorang dari kalian meminta izin mengetuk, maka mintalah izin 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang bermakna, ketuk pelan cukup 3 kali, jangan keras-keras atau berulang-ulang.